Pemirsa Intens Investigasi. Pertarungan sengit antara dua pengacara, Hotman Paris dengan Rasman Nasution, tampaknya semakin panas. Baru-baru ini, Hotman pun memposting unggahan yang berisi tentang Aiman Wicaksono, sahabat Rasman yang kini berpihak kepada Hotman Paris. Benarkah alasan Aiman berpihak kepada Hotman karena karir Rasman pun telah berakhir? Lantas, seperti apakah tanggapan Rasman atas hal tersebut? Benarkah Rasman pun siap untuk menghadapi Hotman Paris Hutapea dan harus menang dalam perseteruan ini? Dan seperti apa pula Rasman merespons sindiran dari Hotman? Sementara itu, Senin 10 Maret kemarin, Firdaus Oyobo diduga kembali kisruh dengan lawan tim hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga berujung Firdaus pun diusir oleh keamanan setempat karena dianggap mengganggu persidangan. Lalu seperti apa sindiran tajam dan juga saran yang diberikan oleh Farhad Abbas terhadap Firdaus Oyobo yang berulang kali membuat onar di pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution tampaknya belum mereda. Melalui akun media sosial pribadinya, Hotman pun membagikan sebuah video pendek yang menarik perhatian. Dalam video tersebut, Hotman pun terlihat bersama Aiman Wicaksono, jurnalis ternama tanah air. Dengan tegas, Hotman pun menyatakan bahwa Aiman yang sebelumnya dikenal sebagai sahabat Rasman kini beralih mendukungnya. Hotman pun juga mengungkap alasan di balik keputusan Aiman, di mana ia pun juga menilai jika karir Rasman pun telah berakhir. Tak berhenti di situ, Hotman bahkan menyarankan Rasman untuk kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Hal ini pun dikarenakan surat berita acara sumpahnya sebagai advokat pun telah dibekukan, sehingga ia pun tidak bisa lagi berpraktik sebagai pengacara. Di akhir pernyataannya, dengan percaya diri, Hotman pun menyebutkan bahwa Rasman pun telah memilih lawan yang salah karena ia pun terlalu kuat bagi Rasman Arif Nasution. Kepada Rasman, sobat Bu Aiman sudah berpihak sekarang ke saya. Ternyata dia melihat karir kamu sudah berakhir. Akhirnya dia berpihak kepada karirnya yang masih menyala. Jadi Rasman, pulang kampung lah kau ke Sumatera Barat, karena basmu sudah dibekukan, kau tidak bisa praktek lagi. Kamu salah orang, salah lawan, terlalu kuat saya dibanding kamu. Ya, mulai sekarang Aiman akan mungkin nggak undang kamu lagi. Sementara itu, Hotman Paris dalam postingan lainnya juga menyindir karir Rasman dan juga Firdaus yang telah berakhir. Postingan itu pun juga bertujuan untuk melindungi para pencari keadilan. Kenapa Hotman posting sering? Memastikan karir mereka berdua berakhir sesuai penetapan pengadilan tinggi yang bukan BAS, agar calon lainnya dicegah memakai pengacara yang tidak bisa sidang dan akhirnya mundur. Jadi, salah satu tujuan posting untuk melindungi para pencari keadilan. Salah satu teknik membuat lawan terpukul habis, ini strategi. Coba mikir, siapa yang mau jadi klien Rasman untuk pengadilan? Berakhir karir dia. Serang lawan tetap sasaran sesuai ketentuan. Bayangkan pengacara tanpa klien. Kamu salah lawan,
tulis Hotman Paris. Di sisi lain, bak menyambut sindiran-sindiran Hotman Paris Hutapea, Rasman Nasution pun menegaskan bahwa ia pun siap untuk menghadapi Hotman Paris dan harus menang dalam perseteruan ini. Menurutnya, Hotman Paris sudah 2 kali jatuh sakit, sehingga hal ini pun menjadi sebuah bukti bahwa Hotman pun tidak kuat untuk melawannya. Rasman pun juga menuding bahwa Hotman Paris kerap merendahkan banyak orang, terutama pengacara-pengacara seniornya. Menariknya, Rasman pun justru mengklaim bahwa dari sekian banyak lawan yang dihadapi Hotman, hanya dirinya lah yang mampu bertahan dan terus berjuang selama 3 tahun. Rasman pun juga menyebut Hotman sebagai sosok yang sangat sombong dan harus dilawan. Bahkan, Rasman pun balik menyarankan agar Hotman Paris Hutapea yang sebaiknya kembali ke daerah asalnya di Laguboti, Sumatera Utara. Dan saya harus hadapi dia, dan saya harus menang melawan dia. Itu sikap saya. Dan dia sudah 2 kali sakit, itu bukti kan bahwa dia nggak kuat menghadapi kita. Semua orang dia lawan. Siapa sih nggak dia lawan? Bang Hotman Sitompul, Bang Murakarta, Bang Partai, almarhum Tommy Siotang, bahkan Bang Otto Hasibuan. Semua dia rendahkan. Bang Ruhur Sitompul, Bang Hendri Yosodiningrat. Saya punya rekam jejak semua. Tapi yang fight sampai 3 tahun itu Rasman. Dan saya disupport oleh abang-abang senior saya ini. Kenapa? Karena ini orang sombong dan harus kita lawan. Dan dibilang pulang kampung. Dia orangnya di Jakarta kok, yang pulang kampung itu si Hotman ke Laguboti sana. Dalam kesempatan yang sama, Rasman Nasution pun juga menegaskan kepada Hotman agar tidak menyesatkan opini publik. Pasalnya, pembekuan surat berita acara sumpah bukan berarti ia pun tidak bisa menangani klien, melainkan hanya terbatas pada persidangan di pengadilan. Rasman pun juga menilai bahwa Hotman Paris sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Hal itu pun terlihat dari banyaknya sindiran yang dilontarkan oleh Hotman melalui berbagai unggahan di media sosialnya. Lebih lanjut, Rasman pun juga menegaskan bahwa para kliennya pun sudah mengetahui rekam jejaknya sebagai pengacara. Selain itu, Rasman pun juga menyoroti bahwa tindakan paling buruk dalam moral manusia adalah ketika seseorang berusaha menghalangi, menghilangkan, atau mengganggu rezeki orang lain. Hotman itu jangan sesat dan menyesatkan. Dengarin baik-baik. Berita acara sumpah dibekukan, tidak berarti tidak bisa menangani klien. Yang namanya tanda tangan kuasa boleh, pendampingan di kepolisian boleh, pendampingan di kejaksaan boleh, pendampingan di KPK boleh. Pembekuan dimaksud adalah persidangan di pengadilan. Persidangan di pengadilan ini berdasarkan pembekuan sumpah profesi advokat, berita acara sumpah itu tidak automatically berlaku permanen. Begitu besok kami daftar tun, maka sebelum ada putusan inkra, itu masih berlaku, bos. Apalagi klausul tentang pembekuan itu tidak ada diatur di undang-undang. Sama dengan kalimat contempt of court, itu juga belum ada. Maka Hotman ini, dia udah nggak tahu cara menghadapi seorang Rasman. Nah, sehingga dia mengarahkan buat foto lah, silang lah, itulah. Nggak ngaruh, karena klien-klien saya itu, kalian tahu nggak, ibarat kita ini toko, sudah ada yang namanya fans berat, ada juga misalnya saya itu fanatis, orang-orang yang fanatik dukung saya. Ada klien-klien saya memang udah tahu track record saya, jadi dan memang selesai. Dia nggak paham, jadi jangan dibelok-belok gitu loh. Dan begini, yang paling buruk akhlak manusia adalah mencoba menghalang-halangi atau menghilangkan dan mengganggu rezeki orang. Allah murka itu, bos.
Di tengah perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution yang tampaknya masih belum reda. Lantas, seperti apa Senin 10 Maret 2025 kemarin, Firdaus diduga kembali kisruh dengan lawan tim hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga dari kisruh tersebut berujung Firdaus pun diusir oleh keamanan setempat karena dianggap sudah mengganggu persidangan. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa, Senin 10 Maret 2025, Firdaus Oyobo diduga kembali membuat kisruh di dalam sebuah persidangan. Ya, dalam persidangan tersebut, penggugat mempertanyakan kehadiran Firdaus Oyobo sebagai kuasa hukum dari PIK 2. Pasalnya, menurut mereka, Firdaus Oyobo tidak berhak hadir dalam ruang sidang karena berita acara sumpah advokat milik Firdaus telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten buntut keributan saat sidang dengan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sedangkan dalam persidangan tuntutan PSN PIK 2, Juju Purwantoro dari pihak penggugat pun mengatakan bahwa Firdaus tidak berhak mengikuti persidangan karena dianggap mengganggu jalannya persidangan hingga pihak keamanan pun menarik paksa Firdaus untuk keluar dari ruang sidang. Akibat peristiwa ini, Hakim Ketua pun memutuskan untuk menunda sidang hingga Senin 17 Maret mendatang. Izin yang mulia, saya pemilik law firm tersebut. Saya telah dibekukan oleh pengadilan negeri, makanya saya hargai putusan itu, saya duduk di luar. Tapi kuasa saya tidak bisa diganti yang mulia, karena itu mengikat. Saya sudah menghargai walaupun nama saya tidak sesuai. Iya. Menyampaikan bagaimana Siap. Siap. Simpelnya yang pertama karena yang bersangkutan juga dengan surat dan nama lofom daripada tadi yang disebutkan sama, sehingga anggota-anggota member daripada lawyernya di bawah kelompok itu yang seperti yang menyatakan tidak bisa sidang sini ya berbeda. Itu diskriminasi yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum berbarang hukum sendiri. Itu diskriminatif. Saya punya hak di sini. Diskriminatif. Ya, jangan diskriminatif. Kantor hukum saya punya sendiri. Kantor hukum saya punya badan hukum sendiri. Apa aku? Saya orang tidak. Saya orang tidak. Saya diskriminatif terus. Bawa aja langsung kompres kawan saya loh, Pak. Tapi kalau bicara aturan, tegakkan aturan, Pak. Ya, masa Bapak begitu bingung? Kita lanjutkan pertemuan kita ya. Anda tahu hukum acara. Kenapa begitu? Kalau masalah saya tidak bisa sidang, saya sudah menghargai di luar. Tapi kantor hukum saya yang dilecehkan. Kisruh tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh Firdaus Oyobo. Dalam pengakuannya, Firdaus pun merasa kesal karena timnya dianggap tidak bisa lanjut untuk bersidang karena izin Bas Firdaus yang masih dibekukan. Sedangkan menurut Firdaus, cukup dirinya saja yang dibekukan, tapi timnya pun masih bisa bersidang. Dalam persidangan itu, Firdaus mengaku bahwa kehadirannya hanya untuk menemani rekan satu timnya. Dan seperti inilah klarifikasi selengkapnya dari Firdaus Oyobo.
memang sidang rutin kan. Biasanya kan gue duduk di depan, karena gue ada dibekukan kan gue duduknya di ruang tunggu kan. Gue menghargai persidangan kan, karena kan kantor hukum gue, gitu loh. Karena kepala desa itu percayanya sama kantor hukum gue kan. Jadi pengacara-pengacara yang ada di kantor gue, mereka lah yang sidang mewakili gitu. Gue duduk di luar arena sidang gitu. Tetapi yang bikin gue tersinggung itu pengacara yang ada di situ mau diusir. Iya, tolong ya, itu Firdaus sudah dipecat. Bapak lihat instruksi Mahkamah Agung, Firdaus tidak boleh lagi bersidang di dalam pengadilan, bila perlu diseret keluar. Kan bahasanya kasar banget. Diseret keluar. Nah, ini pengacara-pengacara yang ada di ruangan sini yang pakai bendera Firdaus, tolong disuruh keluar. Ya seakan-akan gue disuruh, loh, apa urusannya dengan kantor hukum gue? Mana regulasinya, mana undang-undang yang mengharuskan kantor hukum gue gak boleh bersidang? Sampai sekarang surat pemberhentian gue dari Mahkamah Agung belum ada, dari Pengadilan Tinggi belum ada. Surat pembekuan gue, surat pemecatan gue dari KAI katanya pemecatan, mana belum ada, belum nyampe ke kantor gue sampai sekarang. Yang ada surat itu beredar di media sosial, malah menjadi bahan bulian buat gue. Bukan gue ngejagain pengacara-pengacara yang mau diancem, mau dilempar dari lantai 3. Gue ngejagain mereka, gitu loh. Karena kebetulan tadi kan puasa, gue gak turunin masa. Gue puasa, nurunin masa juga kan buat jagain ini pengacara-pengacara yang diancem. Termasuk ngejagain pengacara-pengacara yang ada di situ, gitu loh. Sidang seperti semula kan itu udah berjalan hampir 3 bulan ya. Dipegang oleh kantor hukum gue, sidang PIK 2 sih. Sidang PIK 2 dengan penggugat Edi Mulyadi dan kawan-kawan ya, 30 orangan lah. Menggugat Pak Jokowi, Pak Agwan, Pak Antoni Salim, dan termasuk klien gue, Pak Surtawijaya dan Mas Kota, seorang kepala desa ya, yang menjadi ketua umum Abdesi. Jadi gue hanya pengacaranya Abdesi. Namun bangkunya memang satu gitu loh, karena pengadilan kan gak bisa dipisah-pisah. Kita tergugat duduknya sederet gitu kan. Nah dianggap mereka itu kita satu gitu. Satu rombongan, padahal kita beda gitu. Tetapi kenapa yang diserang ini gue terus setiap sidang dari dulu gitu loh. Kan gue gak pernah ngomong, jarang ngomong di sidang. Mereka berulah apapun gue gak pernah ngomong ya kan. Mereka maki-maki Pak Agwan, maki-maki Pak Jokowi pun gue santai gitu kan. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya ada hubungan keluarga juga mungkin sama gue kan gitu. Gak ada kaitannya juga, kepala desa ini dituduh katanya calo tukang jual-jual tanah di Kabupaten Tangerang. Akhirnya ikut kena gugat juga karena dituduh calo, padahal kepala desa juga kagak ngerti. Akhirnya kan yang terjadi akhirnya kohot kan. Kepala desa kohot, bukan mereka berdua. Mereka mah gak ngerti sama sekali. Cuma jadi korban fitnahan doang. Meninggalkan tanggapan dari Firdaus Oyobo terkait kisru dalam persidangan tuntutan PSN PIK 2. Lantas, seperti apa sindiran dan saran dari Farhad Abbas untuk Firdaus Oyobo yang berulang kali membuat onar di pengadilan? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Melihat Firdaus Oyobo yang lagi-lagi membuat kisru di persidangan, Farhad Abbas pun menilai bahwa Firdaus adalah sosok yang tidak tahu diri. Farhad bahkan menyarankan Firdaus untuk tetap berada di rumah saja daripada datang ke pengadilan. Tak hanya itu, Farhad pun juga menyindir Firdaus agar pergi saja ke laut atau ke pasar. Sekaligus menyarankan agar ia tidak lagi mengaku sebagai seorang pengacara. Firdaus itu tidak tahu diri. Udah Firdaus, kamu masuk ke rumah, jangan ke pengadilan lagi, orang akan teriakin kamu. Saya juga kalau ketemu Firdaus saya tanya, Bas kamu jangan main-main sini. Ini Bas Farhad Abbas punya tempat, ini bukan tempat Firdaus. Silakan ke laut sana, silakan ke pasar sana jualan ikan, nggak usah lagi jadi pengacara. Mereka ini nggak ngerti sidang. Nggak tahu kuliah di mana, nggak ngerti sidang. Dia pikir kalau sidang itu kayak maki-maki orang, habis itu kayak berhadapan Satpol PP. Dia anggap itu hakim itu kayak Satpol PP, dimaki-maki sama dia, dilawan-lawan sama dia.
kayak gitu. Yang Bapak suka hakim itu tidak. Ya udah, kalau hakimnya nggak berkenan tinggal laporkan aja ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas, ke Komisi Yudisial, atau ini ngancam. Jijik saya lihat pengacara-pengacara kayak gini. Apa memalukan? Advokat itu kerjaan yang mulia, yang bermartabat, terhormat gitu. Terus kelakuannya begitu, kayak preman. Emang sehebat apa sih kau beritahu sampai kau merasa dirimu hebat? Kalau sudah KO, udah dihukum, itu udah KO aja, bukan oke gitu ya. Udah nggak ada lagi yang bisa mengampuni mereka ini. Dosa mereka sudah sangat besar, udah jahat sekali mereka. Hakimnya begitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.